Orang Indonesia siapa sih yang nggak tahu abon? Di Lumajang, abon justru dibuat dari daging ikan gabus. Wah, maknyus! Ini dia Fems, bahan untuk membuat abon ikan gabus. Selain aneka rempah, ikan gabus tentu nggak boleh absen. Fems, ikan gabus adalah ikan predator di habitat aslinya. Di Lumajang, ikan ini banyak dijumpai di area sekitar pesawahan atau saluran irigasi. Ikan yang sudah bersih harus kembali dicuci bersih. Perasan jeruk nipis dibalur untuk kurangi aroma amis ikan gabus, Fems. Siplah, kukus ikan gabus hingga matang bersama daun jeruk dan batang serai. Kurang dari 1 jam, ikan gabus bisa diangkat, Fems. Karakteristik daging ikan gabus seperti daging ikan lele, tapi durinya nggak sehalus ikan bandeng. Untuk diolah menjadi abon, yang dipakai cuma dagingnya aja, Fems. Pisahkan bagian kulit dan kepalanya. Jangan sampai ada tulang dan duri yang ikut terbawa. Saatnya mengolah bumbu, Fems. Racikan abon ikan gabus sudah bertahan sejak tahun 2014 lalu. Berawal dari keluarga yang gemar menyantap ikan, akhirnya terpikir untuk membuat kreasi abon ikan. Awalnya sih bukan ikan gabus yang dipakai, tapi ikan lele. Seiring perkembangan, variasi ikan gabus dan aneka ikan lain juga dibuat, seperti abon ikan tuna dan abon ikan patin. Oh iya, Fems, abon berasal dari negeri Tiongkok. Awal pembuatannya dulu, abon dipakai sebagai topping roti atau bapau. Penampakan abon nyaris sama dengan bahan bakunya. Abon daging sapi atau ikan warnanya coklat kemerahan. Pemakaian gula merah karena dimasak lama bisa ngebuat warna abon menjadi gelap, Fems. Kalau bumbu sudah wangi, masukkan daging ikan gabus, Fems. Pokoknya harus sabar kalau mau bikin abon. Durasi memasaknya bisa sampai 6 jam atau lebih. Selama itu pula, masakan harus sembari terus diaduk supaya nggak gosong atau merusak rasa. Jangankan pemasarannya yang sudah sampai mancanegara, penjualannya sampai ke Prancis, Belgia, dan Dubai, Fems. Wah, bangganya. Fems, potensi perikanan di Kabupaten Lumajang memang membanggakan, seperti di Desa Keraton, Kecamatan Yosowilangun. Siapa sangka budidaya ikan gabus ternyata sulit. Proses perjodohan indukan jantan dan betina menjadi tahap yang paling rumit. Ciri fisik antara jantan dan betina harus dibedakan. Kalau belum ahli, proses perjodohan bisa kacau. Ikannya nanti malah beradu. Hihihi. Indukan ikan gabus produktif dengan kualitas yang baik, nilai ekonomisnya cukup tinggi, Fems. Harga seekornya bisa lebih dari 3 juta rupiah. Tahu nggak, Fems, ikan gabus ternyata hewan yang setia. Untuk hindari perkelahian dalam satu kolam, hanya ada sepasang indukan. Oh iya, keberadaan eceng gondok pada kolam menjadi tempat telur-telur ikan gabus menempel, Fems. Kalau eceng gondok terlihat rusak, menandai tanda indukan ingin bertelur. Saat telur sudah jadi anakan, indukan jantan dan betina masih berada dalam satu kolam hingga 12 harian, Fems. Anak-anak ikan masih dilindungi oleh induknya. Kalau sudah lebih dari itu, anak dan indukan harus dipisah pada kolam yang berbeda. Fems, sudah sejak tahun 2011 lalu budidaya ikan gabus di kolam terpal mulai berjalan. Kala itu perubahan pakan alami menjadi pelet butuh waktu adaptasi yang cukup lama. Sekarang sih udah tinggal memetik hasilnya aja. Untuk satu induk bisa menghasilkan 5-7 ribu ekor anakan. Bertelurnya sekitar 3-4 kali setahun. Nggak cuma ikan gabus besar aja, di sini anakannya justru yang paling banyak dicari. Pemasarannya udah sampai luar Kabupaten Lumajang, seperti Kota Palu dan Banjarmasin. Sekitar 50-100 ekor anakan pernah laku dalam sekali jual. Wah, keren. Gimana ya cara ngitungnya? Hihihi.